Jadi selamat pagi Bu Feli, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Selin dan kemudian ada Aloysius Brian yang konsumsi nggak tahu kemana akan mempresentasikan mengenai PT Samator Indogas Tbk. Jadi sebelum masuk ke PT Samatornya, Samator ini berada di dalam sektor gas industri yang memiliki peran strategis dalam perekonomian karena menjadi penopang operasional sektor manufaktur dan industri lain selama puluhan tahun. Kementerian Perindustrian ini juga menyatakan bahwa gas industri ini menjadi penopang sektor lain selama 3 dekade dan kapasitas produksi telah mencukupi kebutuhan dalam negeri. Jadi prospek dan peluang pertumbuhan industri gas ini didorong oleh segmentasi produk dan juga aplikasi industri. Nah, secara global ini sektor industri gas ini diprediksi tetap berkembang karena permintaan pada industrial gases seperti kayak oksigen, kemudian nitrogen itu terus meningkat dalam sektor manufaktur dan juga energi. Asia Pasifik ini diperkirakan menjadi wilayah dengan pertumbuhan signifikan karena industrialisasi. Next. Oke, selanjutnya PT Samator ini merupakan perusahaan gas industri pertama dan terbesar di Indonesia dengan jaringan distribusi yang luas. Bisnis inti perusahaan ini meliputi ada produksi dan distribusi gas industri dan medis, serta layanan pendukung seperti kayak instalasi infrastruktur, on-site generation system, dan juga penyediaan peralatan gas. Samator ini berkomitmen pada kualitas, keselamatan, dan juga pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi dan ekspansi pasar. Ya, selanjutnya ke financial position analysis. Jadi financial position analysisnya punyanya PT Samator ini secara keseluruhan. Ini dari tahun 2023 ke tahun 2024-nya langsung itu mengalami kenaikan di aset tidak lancar. Nah, itu tuh karena PT Samator pada tahun 2024 itu telah meresmikan pembukaan pabrik yang ke-56 di Batang. Nah, jadi bisa dikatakan kalau pabrik itu belum optimal, belum bekerja secara optimal, makanya aset tidak lancarnya naik, tapi aset lancarnya dia turun. Ya, oke. Next. Nah, untuk profit or loss, laporan laba rugi secara keseluruhan, meskipun PT Samator ini masih mampu mencatatkan pertumbuhan penjualan, karena kinerja profitabilitas perusahaan ini melemah secara signifikan di tahun 2024. Nah, ini itu berarti perusahaan menghadapi tantangan dalam mengendalikan biayanya dan beban keuangan di tengah pertumbuhan pendapatan yang relatif moderat. Next. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Secara keseluruhan dari PT Samator ini, PT Samator ini masih mampu memperkuat ekuitasnya meskipun laju pertumbuhannya melambat akibat ada penurunan laba pada tahun 2024. Nah, struktur ekuitasnya PT Samator ini semakin bertumpu pada saldo laba yang mencerminkan kebijakan perusahaan yang berhati-hati dan lebih berorientasi pada keberlanjutan, tapi juga menandakan kalau peningkatan kinerja laba ini menjadi faktor yang sangat krusial untuk menjaga pertumbuhan ekuitas ke depan. Next. Selanjutnya ada laporan arus kas. Kalau untuk perubahan kas dan setara kasnya, secara keseluruhan kas dan setara kas akhir tahun 2024 ini turun menjadi berapa ya? Kas dan setara kas paling ya itulah pokoknya angkanya segitu. Itu mencerminkan ketidakseimbangan antara arus kas operasi yang melemah dan juga dengan kebutuhan investasi yang tinggi yang hanya sebagian itu ditutup oleh kas pendanaan. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas operasi. Jadi secara keseluruhan
secara horizontal ini kas bersih yang diperoleh dari aktivitas ini mengalami penurunan menjadi berapa ratus miliar itu, kemudian turun tajam. Ya, dia turun tajam sebesar 58,55% dibandingkan tahun 2023. Nah, penurunan yang terjadi ini menunjukkan melemahnya kemampuan operasi dalam menghasilkan kas, terutama akibat menurunnya kas dari kegiatan operasional dan meningkatnya pembayaran beban. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Dari aktivitas investasi ini arus kas keluarnya ini sangat besar dengan kas bersih yang digunakan sebesar 500 miliar sekian pada 2024, meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, arus kas keluar ini terutama berasal dari perolehan aset tetap yang mencerminkan kalau strategi ekspansi dari perusahaan dan juga penguatan kapasitas jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi yang untuk pendanaan ini berubah menjadi sebesar 82,67 miliar pada 2024, yaitu yang meningkat dari tahun 2023. Hal ini tuh terutama didorong oleh penambahan utang bank jangka panjang yang digunakan untuk mendukung kebutuhan investasi dan menjaga likuiditas perusahaan. Selanjutnya ini ada rasio analisis. Kami melakukan banyak banget, ada liquidity ratio, activity ratio, solvability, dan juga profitability. Tapi secara keseluruhan rasio keuangan PT Samator Indogas ini menunjukkan bahwa perusahaan ini berada dalam kondisi liquid dan solvable dengan aktivitas aset yang cukup efektif. Namun tetap masih ada tantangan utama pada profitabilitas yang masih rendah. Fokus strategis perusahaan ke depan ini sebaiknya diarahkan pada peningkatan efisiensi biaya dan optimalisasi aset agar pertumbuhan pendapatan ini dapat diikuti oleh peningkatan laba yang lebih signifikan. Ya, selanjutnya ada benchmarking. Benchmarkingnya dari aset, liabilitas, dan ekuitas, kemudian ada laba rugi. Jadi PT Samator ini berada pada posisi perusahaan yang kuat secara operasional dan aset, tapi masih mengalami tantangan dalam meningkatkan efisiensi dan juga nilai tambah bagi pemegang saham. Nah, untuk forecasting ini saya mengasumsikan untuk pendapatan sales diproyeksikan kenaikan yang stabil di 9-10%. Lalu kondisi laba juga meskipun penjualannya naik, tapi perusahaan masih mengalami net loss atau rugi bersih dari tahun ke tahunnya. Hal ini disebabkan oleh dia punya beban operasional yang tinggi, juga bunga hutang yang besar, akhirnya makan laba kotor dari seluruh perusahaan. Bisa dilihat pada tabel. Lalu bagaimana perusahaan tetap beroperasi meski rugi? Dia ada penagihan piutang. Diasumsikan penagihan piutang ada 79 menjadi 65 hari supaya uang masuknya lebih cepat. Juga untuk nilai aset tetap, capex itu tetap bertumbuh walaupun ada pengurangan depresiasi. Nah, semua tabel ini saling terhubung. Lalu kenapa bisa jadi tabel kayak gini? Karena beban bunga dan beban operasional perusahaan itu masih sangat besar dibandingkan sama margin keuntungan dari penjualannya perusahaan. Untuk contemporary analysis, EVA di seluruh periode ini menunjukkan bahwa laba operasional tuh belum mampu nutup biaya modal dan nilai ekonomi belum tercipta. Yang dalam artian cost dalam hal tersebut, terutama karena sektor gas itu di Samator ini sangat butuh modal yang besar. Nah, untuk market value added
market value added-nya ini di Samator masih positif, yang berarti pasar menilai perusahaan di atas dari book value-nya. Nah, penurunan MVA pada 2024 berarti indikasinya melemahnya persepsi pasar terhadap kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai, sejalan sama dengan profitabilitas dan meningkatnya tekanan biaya. Untuk risk weighted asset index pada 2022 itu RY berada pada relatif tinggi tapi masih stabil di 54,36, menunjukkan bahwa struktur aset yang didominasi tetap produktif dengan resiko operasional masih bisa dikelola. Hal ini mencerminkan pemulihan dari pasca COVID ya, pasca sebelumnya itu di mana ekspansi juga dilakukan secara terkendali. Nah, habis waktunya ya, sekarang gantian saya yang tanya ke ini slide sebelum ini yang market value added, saya tanya nih, market value-nya dapat dari mana? Perhitungan market value-nya dapatnya dari asumsi. Cek buka Excel. soalnya kok besar banget, kalian nggak salah hitung, dihitung ulang ya market value-nya itu. Tahu kan dapatnya market value dari mana? Share outstanding dikalikan dengan adjusted closing price. Oh, book value-nya segitu, masa market value segitu, nggak salah kok kalian. Ya, dihitung ulang ya. Oke, itu ya. Terus yang berikutnya untuk UAS nanti saya minta ini udah dibetulin. Saya buka foldernya pas tanggal UAS, nggak tahu tanggal UAS-nya kapan. Di-upload yang benar-benar betul gitu ya. Saya nggak tahu yang lain-lain, saya belum sempat ngecek ini perhitungannya. Cuma saya langsung ternyata ini kayaknya ada yang nggak beres dengan MVI-nya. Lalu untuk yang forecasting, kenapa sih kok harus ini? Asumsinya kok pakai itu? Kenapa? Itu indikatornya persentase atau unit? Coba di slide yang sebelum ini lah. Ini forecast, Bu. Ya, nah itu indikatornya unit atau percentage? Yang mana? Yang bawah itu ya. Indikator. Ini yang indikator. Oh, percentage, Bu. Oh, percentage. Oh. Oke, kenapa kok basisnya adalah untuk sales? Kan kalian harus mulainya dari sales dulu ya, baru turun ke bawah kan gitu ya. Kok bisa 8,8? Dari mana angkanya? Itu berdasarkan 24 ke 23 kalau nggak salah. 2 tahun terakhir aja? 3 tahun terakhir tuh saya rata-rata. Yang dua. Ya. Terus sisanya tinggal mengikuti gitu aja ya? Iya. Ini ngikutinya berdasarkan peningkatan sales atau kalian samakan GPM-nya dengan rata-rata 3 tahun terakhir, OPEX-nya juga disamakan rata-rata 3 tahun terakhir gitu kan? Yang sales itu berharapnya selalu gross profit margin juga. Terus yang untuk utang-utang menurun kayak gitu. OPEX-nya juga diusahakan menurun. Nanti waktu di-upload saya minta asumsinya dikasih ya. Kenapa gitu? Untuk asumsinya kamu ambil dari angka dari common size atau dari rata-rata 3 tahun terakhir. Oke. Kalau common size kan berarti rasionya kamu ambil tetap gitu ya. Oke, thank you kelompok 4. Oke. Oke, thank you. 11 menit tadi. Iya, ayo. Jangan lupa presensi ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Apa yang sudah kelompok berapa? Masih Vin. Astaga. Apa? Bimbingan. Oh, apa? Oh. Kok sun? Sel aku kerja loh, Sel. Aja mau coret dong, Sel. Namu aku lagi mau coret. Masih, Bu. Oke, thank you ya. Mari turu. Ngawur apa? Mari nangis. Enggak. Enggak. Kamu lho.
Merah. Nangis iku. Bekas nangis. Beli kok udan. Ibu. Kamu aneh iki. Susu. Enggak bisa. Siapa? Enggak, tergantung kalau kalian pakai Yormides ya, aman-aman ya. Iya, aku gak pakai soalnya. Aku ngangkok bahwa kamu berhasil Euromidis. Bina ngerti. Wis pakai. Ini siapa ya? Itu tadi kok 10 menit. 11 menit tadi dia bakal biasa. Terus disuruh revisi.